Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan membahas studi kasus tentang identifikasi komoditas unggul pertanian dalam mendukung kawasan agropolitan Kecamatan Paselamanan Kabupaten Cirebon yang diambil dari jurnal Novitasari dan Ayuning Tias pada tahun 2018. Di sini kami akan membahas latar belakang, metodologi, kesimpulan, dan daftar pustaka. Yang di latar belakang itu, kawasan agropolitan memiliki tujuan pengembangan untuk mengubah wilayah perdesaan dengan cara memperkenalkan dan memasukkan kegiatan non-pertanian yang telah disesuaikan dengan lingkungan pedesaan tersebut, sehingga dapat mengurangi arus migrasi desa kota. Di samping itu, kawasan agropolitan memberikan solusi atas terjadinya pembangunan yang tidak berimbang antar wilayah perkotaan dan pedesaan. Salah satu analisis yang digunakan oleh Basuki dalam mengembangkan kawasan agropolitan adalah adanya analisis komoditas unggul dalam bentuk keunggulan kompetitif maupun komparatif. Maka, dari itu, Kecamatan Paselamanan yang termasuk ke dalam kawasan agropolitan Ciledug perlu diidentifikasi potensi komoditas unggul yang dapat dikembangkan di wilayahnya agar dapat mendukung pengembangan kawasan agropolitan Ciledug. Yang ketiga, metodologi. Pemilihan lokasi wilayah studi Kecamatan Paselamanan ditentukan berdasarkan pada potensi wilayah dan mengembangkan konsep agropolitan dengan regulasi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Cirebon tahun 2011 sampai dengan 2031 sebagai salah satu dari kawasan agropolitan Ciledug. Pada penelitian ini, data yang didapat bersumber dari data sekunder dan data primer, di mana data sekunder didapatkan dari instansi pemerintahan seperti Badan Pusat Statistik atau BPS, Kabupaten Cirebon, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, dan sebagainya. Studi literatur didapat dari berbagai sumber buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan data primer didapat dari hasil kuesioner di Kecamatan Paselamanan. Responden untuk kuesioner yang disusun adalah petani di tiap desa di Kecamatan Paselamanan. Jumlah responden yang didapat berdasarkan sampel dari populasi petani di Kecamatan Paselamanan. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% dan standar error 5% untuk responden petani. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keuangan satu sistem permukiman dan sistem agribisnis. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa pengembangan kawasan agropolitan ditekankan pada pembangunan ekonomi yang berbasis pertanian secara berkelanjutan, terdesentralisasi, kerakyatan pada sebuah kawasan perdesaan yang memiliki keterkaitan ekonomi desa kota. Kawasan agropolitan didominasi oleh kegiatan pertanian atau agribisnis, termasuk usaha industri atau pengolahan pertanian, perdagangan hasil pertanian, perdagangan agribisnis hulu atau sarana dan permodalan. Sistem agribisnis sebagai pendekatan kawasan agropolitan terdiri dari 5 subsistem Sutawi dalam Suroyo 2014, antara lain yang pertama subsistem agribisnis hulu, yaitu industri-industri yang menghasilkan barang-barang modal bagi pertanian. Dan yang kedua, subsistem usaha tani, yaitu kegiatan yang menggunakan barang-barang modal dan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas primer. Yang ketiga, subsistem pengolahan, yaitu industri yang mengolah komoditas primer menjadi produk olahan, baik produk antara maupun produk akhir. Dan yang keempat, subsistem pemasaran, yaitu kegiatan untuk memperlancar pemasaran komoditas pertanian bagi segar maupun olahan di dalam dan luar negeri. Dan yang kelima, subsistem jasa, yaitu penyediaan jasa bagi subsistem agribisnis hulu, subsistem usaha tani, dan subsistem agribisnis hilir.
Selanjutnya, metode penentuan komoditas unggul pertanian. Penentuan komoditas unggulan daerah adalah langkah awal dalam pembangunan pertanian yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghadapi era globalisasi. Penentuan ini menggunakan dua variabel metode penentuan komoditas unggul pertanian yang terdiri dari LQ dan produksi pertanian. Selain itu, penelitian ini menambahkan metode penentuan komoditas unggul pertanian dengan menggunakan produktivitas dan laba pertanian. Metode produksi pertanian digunakan pada penelitian ini untuk menentukan komoditas unggulan pertanian menurut Mosher 1978 dalam Setiawan 2011. Usaha tani merupakan suatu bagian dari permukaan bumi di mana petani dapat bercocok tanam atau memelihara hewan ternak. Menurut Setiawan 2011 menyatakan bahwa produksi adalah perubahan dari dua atau lebih input atau sumber daya menjadi satu atau lebih output. Selanjutnya pembahasan tabel. Tabel 2 menunjukkan hasil analisis LQ yang digunakan untuk menentukan komoditas unggulan dan tidak unggulan di Kecamatan Pasaleman. Data produksi yang digunakan dalam analisis di atas didapatkan dari dokumen Kabupaten Cirebon dalam angka tahun edaran 2017. Berdasarkan hasil analisis LQ, terlihat bahwa komoditas yang menjadi unggulan diurutkan dari yang paling unggul yaitu pepaya, cabai, tebu, dan mangga. Sedangkan komoditas yang tidak unggul adalah komoditas pisang. Oleh karena itu, komoditas pepaya berpotensi untuk dijadikan komoditas unggulan di Kecamatan Pasaleman karena telah mengalami spesialisasi dari Kabupaten Cirebon. Ini ributnya. Sudah toh men. Tabel 3 menunjukkan nilai produktivitas masing-masing komoditas pertanian di Kecamatan Pasaleman. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa 5 komoditas pertanian di Kecamatan Pasaleman dengan nilai produktivitas tertinggi adalah komoditas tebu, jagung, kacang hijau, kunyit, dan pisang. Komoditas tebu merupakan komoditas pertanian yang memiliki produktivitas tertinggi mencapai 141,722 per kilogram per hektar per tahunnya. Jika dilihat dari nilai produktivitas, maka komoditas tebu berpotensi untuk menjadi komoditas unggulan di Kecamatan Pasaleman. Hal ini turut didukung dengan potensi komoditas tebu sebagai komoditas dengan jumlah produksi terbanyak di Kecamatan Pasaleman jika dibandingkan dengan komoditas pertanian lainnya. Walaupun tebu hanya 1 kali panen dalam 1 tahun, tetapi produksinya banyak dalam 1 kali panen tersebut. Kegiatan panen ini juga berpengaruh terhadap besar produksi komoditas pertanian yang dihasilkan. Hal ini karena semakin besar luas lahan dan banyak petani yang menanamnya, maka semakin besar produksi pertanian yang dihasilkan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Janco Raimu Asungen. Pada tabel 4 diketahui bahwa komoditas tebu memiliki jumlah produksi terbanyak dengan total 8.860.500 kg pada setiap tahunnya. Selanjutnya disusul oleh komoditas jagung dengan jumlah produksi total 170.500 kg setiap tahunnya. Dari kedua hasil ini terlihat perbandingan jumlah produksi komoditas tebu dan jagung yang sangat jauh. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena mayoritas lahan pertanian di Kecamatan Pasaleman ditanami oleh tebu, sehingga membuat jumlah produksinya pun ikut banyak. Oleh karena itu, jika penentuan komoditas unggulan didasarkan atas kuantitas, produksi komoditas pertanian, komoditas tebu berpotensi untuk menjadi komoditas unggulan di Kecamatan Pasaleman. Pada tabel 5 menunjukkan rata-rata laba atau keuntungan setiap komoditas pertanian di Kecamatan Pasaleman. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa komoditas yang memiliki keuntungan atau laba tertinggi setiap tahunnya adalah komoditas pepaya.
yaitu sebesar 184.301.169 per hektar per tahunnya. Kemudian komoditas yang juga meraup untung tinggi apabila ditanam adalah komoditas tebu sebesar 24.236.457 per hektar per tahun. Sedangkan komoditas yang memiliki laba terkecil tiap tahunnya berada pada komoditas jagung, yaitu 1.341.597 per hektar per tahunnya. Oleh karena itu, jika dilihat berdasarkan laba atau keuntungan yang menunjukkan efisiensi penanaman komoditas, maka komoditas pepaya berpotensi untuk dijadikan komoditas unggulan di Kecamatan Pasaleman. Hal ini terjadi karena komoditas pepaya memiliki harga jual yang tinggi dan frekuensi panen yang tinggi dalam 1 tahun. Dan untuk kesimpulannya yaitu jika ditinjau dari segi produksi dan produktivitas, sektor unggul pertanian di Kecamatan Pasaleman adalah tebu. Hal ini menunjukkan bahwa lahan pertanian di Kecamatan Pasaleman didominasi oleh pertanian tebu. Namun jika dilihat dari hasil perhitungan, LQ sektor yang menempati angka pertama di Kecamatan Pasaleman adalah pepaya. Hal ini didukung dengan analisis laba dan sektor pertanian pepaya yang memberikan laba terbesar untuk petani di Kecamatan Pasaleman. Dalam sistem agribisnis dari kawasan agropolitan, Kecamatan Pasaleman termasuk pada subsistem usaha tani atau on-farm agribisnis, karena hasil produksi pertanian di Kecamatan Pasaleman akan diolah keluar wilayah kecamatan. Sebagai contoh, komoditas tebu di Kecamatan Pasaleman diolah di subsistem agribisnis pabrik gula di Kecamatan Babakan.